Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara JSC dan jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah pada malam hari ini. Dengan izin Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, kemudian telah melakukan salat isya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'um man kunna faqad atiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 persoalan, kata Nabi, siapa yang ada pada dirinya, maka pastilah dia akan merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah kita melatih hati kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, unsuru ila man huwa asfala minkum. Pandanglah orang-orang yang keadaannya di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kamu suka memandang ke atas. Fahuwa asdaru wala tasdaru nikmatallahi alaikum. Jika kamu suka memandang ke atas, maka pastilah kamu cenderung untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Jadi supaya kita bisa bersyukur jamaah sekalian, maka dalam perkara dunia mari kita suka memandang ke bawah. Jangan suka memandang ke atas. Kalau kita suka memandang ke atas, maka pastilah kita cenderung untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semiskin-miskinnya kita, masih ada orang yang jauh kehidupannya lebih bawah daripada kita. Sehingga kalau kita memperhatikan orang yang keadaan dunianya seperti itu, maka akan menambah rasa syukur kita di dalam hati kita. Yang kedua jamaah sekalian, siapa yang mau bahagia dunia dan bahagia akhiratnya adalah walisanan zakiran, lidah yang senantiasa berzikir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu bihi qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman itu, kata Allah, hatinya tenang tak kala dia mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita bisa menjadi tenang. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, jadidu imanikum bi kalimati la ilaha illallah. Hendaklah engkau senantiasa memperbaharui iman kamu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita disuruh banyak menyebut kalimat la ilaha illallah? Di dalam hadis lain Nabi bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di penghujung hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita menghadapi orang yang sementara sakaratul maut, maka hendaklah kita mengajarkan di telinganya dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita diperintahkan untuk mengajarkan mereka dengan kalimat la ilaha illallah? Sebab apabila dia menutup akhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita menghadapi orang yang sakaratul maut, maka hendaklah kita membisikkan di telinganya dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu dia ikut, kita diam. Perhatikan betul mulutnya, kalau ada kalimat lain yang dia ucapkan selain kalimat yang kita baru ajarkan tadi.
Begitu dia mengatakan hal lain, misalnya dia berkata, aduh panas. Kita ulangi lagi, la ilaha illallah. Kemudian dia ikuti lagi dengan ucapan itu. Lalu diam. Beberapa saat setelah itu dia meninggal dunia. Maka ini yang dimaksud di dalam hadis, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di penghujung hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga, kata Nabi. Tidak seperti apa yang kadang-kadang orang praktekkan. Begitu menghadapi sakaratul maut, kemudian terus dituntun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau begitu keadaannya jamaah sekalian, bisa jadi orang yang mau mati ini dalam keadaan poso. Ya. Oleh karena itu kita ngantar mereka dengan cara yang tenang. Dan pada waktu kita menghadapi kematian jamaah sekalian, ada banyak godaan yang datang kepada kita. Salah satu godaan yang terbesar adalah di saat iblis membawa segelas air. Lalu pada saat itu keadaan kita sangat haus. Lalu kemudian iblis menawarkan, mau minum? Kita berkata iya. Dia bilang ini air. Tapi dengan syarat saya ingin berikan kamu air ini dengan syarat engkau mengakui Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan. Jadi sampai kita di penghujung kematian pun, iblis tidak pernah berhenti melepaskan kita dengan cara menggoda seperti itu. Oleh karena itu ada seorang ulama menghadapi sakaratul maut, kemudian dia ditalkinkan oleh murid-muridnya dengan kalimat la ilaha illallah. Terus dia berkata, saya tidak mau. Diulangi lagi, la ilaha illallah. Ulama itu berkata lagi, saya tidak mau. Sampai kali ketiganya dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, dia pun berkata, saya tidak mau. Kemudian ada jeda, dia sadar. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, wahai guru, kenapa tadi waktu kami mentalkinkan kamu, engkau berkata saya tidak mau? Dia bilang, bukan perkataan la ilaha illallah yang saya tolak. Tapi bersamaan dengan kamu talkinkan saya, iblis juga menawari saya dengan secangkir air. Lalu dengan syarat tadi mau minum, saya katakan iya, ini boleh saya kasih minum dengan syarat engkau mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka saya pun berkata saya tidak mau. Jadi yang saya tolak bukan kalimat la ilaha illallah, tapi yang saya tolak adalah tawaran iblis yang tak kala ini memberikan saya secangkir air dengan syarat itu tadi. Nah jamaah sekalian, itulah sebabnya para ulama-ulama kita, terutama Syekh bin Baz berkata, hendaklah engkau di dalam sujudmu senantiasa berdoa dengan 3 doa ini. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kematian yang terindah. Kemudian doa yang kedua kata beliau, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepadaku untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat sebelum kematian menjemputku. Kemudian yang ketiga, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah aku dalam agamaku. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, jangan sekali-sekali engkau melupakan doa ini di sujud-sujud. Jamaah sekalian, jangan dikira orang muda mati dalam keadaan Islam. Suatu ketika ada seorang ulama, kemudian sementara tawaf di Ka'bah. Terus ada seorang laki-laki yang bergantungan di kiswanya Ka'bah dengan doa, ya Allah, matikanlah saya dalam Islam. Ya Allah, matikanlah saya dalam Islam. Setiap ulama itu melewati orang tersebut, itu saja doanya. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan Islam. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan Islam. Setelah ulama ini menyelesaikan tawafnya, dia pun mendekati orang tersebut. Dia katakan, tidak ada permintaanmu selain daripada itu. Kata orang itu, andaikan engkau mengetahui keadaan saya, pastilah engkau akan prihatin dengan hidup saya. Ada 2 orang kakak saya. Satu kakak saya menjadi muazin selama 40 tahun. Dan satu lagi kakak saya menjadi muazin selama 30 tahun. Tapi kedua kakakku mati bukan dalam keadaan Islam. Pada saat dia sakaratul maut, dia minta Al-Quran kepada kami.
Saya kira dia ingin dibacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi setelah kami memberikan kitab Al-Quran itu, dia lalu memegangnya, lalu dia berkata, aku mempersaksikan kepada kalian dengan Quran ini saya keluar dari Islam. Setelah itu dia meninggal dunia. Padahal 40 tahun menjadi muazin. Yang satunya lagi begitu juga keadaannya. 30 tahun jadi muazin, tapi dia meninggal bukan dalam keadaan Islam. Terus ulama itu nanya, apa dosa yang dilakukan oleh saudaramu? Kata saudaranya, kakakku itu suka mencari-cari aibnya orang dan kemudian suka menyebarkan aibnya orang. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Ini tangan jangan terlalu gatal untuk melanjutkan informasi yang belum tentu jelas. Atau sengaja kemudian kita mencari-cari kelemahan aib orang lain kemudian kita sebarkan. Sebab kata Nabi, siapa yang membuka aib seseorang di dunia maka Allah akan membukakan aibnya di dunia dan di akhirat, sekalipun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Dan siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi jamaah sekalian, jangan kita memandang enteng dosa yang seperti itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau bahagia dunia dan akhiratnya, wa badanan alal bala'i sabiran, anggota tubuh yang apabila ditimpa musibah dia bersabar. Di dalam hadis lain Nabi bersabda, tidaklah seseorang itu diberikan penyakit demam, lalu dia sabar dengan penyakitnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya daun yang keringnya ditiup oleh angin yang kencang. Jadi setiap Allah memberikan penyakit kepada kita jamaah sekalian, dan kemudian kita bersabar atas penyakit itu, maka dia menjadi penggugur-gugur dosa-dosa kita. Jadi siapa yang sabar dengan penyakitnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana daun yang kering yang ditiup oleh angin yang kencang. Kemudian yang keempat kata Nabi, siapa yang mau bahagia dunia dan akhiratnya adalah wa zaujatul la tabghi huba li nafsihi wa malihi. Apabila dia menikahi seorang wanita bukan untuk menghancurkan dirinya ke lembah kenistaan dan bukan juga untuk hartanya. Jadi lengkap sudah kebahagiaan kita jamaah sekalian apabila kita memiliki pasangan yang soleh dan soleh. Kata Nabi dalam sebuah hadis, dunia ini indah, hijau, sedap dipandang mata. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Ciri wanita solehah sederhana, hanya dua saja, yaitu dipandang menyejukkan dan diperintah dia taat. Sehingga ada seorang wanita mukminah, setiap dia menjelang ke tempat tidurnya, dia berdandan ala ke pesta. Kemudian dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku yang tercinta, apakah malam ini kamu tidak membutuhkan saya? Kalau suaminya berkata tidak, maka dia berganti pakaian, kemudian tidur sejenak, lalu setelah tengah malam dia bangun salat tahajud. Inilah ciri wanita salehah, dipandang menyejukkan dan diperintah dia taat. Kemudian di lain hadis Nabi SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu istri-istrimu di sorga? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, istri yang penyayang dan penyabar, yang apabila suatu ketika kamu marah kepadanya atau dia marah kepadamu, di malam hari dia mengambil tanganmu, lalu dia meletakkan tangan kananmu di atas tangan kanannya, lalu dia berkata kepadamu, wahai suamiku yang tercinta, malam ini mataku tidak bisa terpejam sebelum kamu memaafkan kesalahan saya. Jamaah sekalian, kira-kira bapak-bapak pernah dapatkan istri kita seperti itu? Kalau dia lagi marah atau kita marah kepadanya, apa yang dia lakukan? Dia duluan masuk di kamar tidur, kemudian dia kunci dari dalam, lalu dia bilang, tidur di luar, siapa suruh marah? Ibu-ibu sekalian, kalau ibu meninggal dalam keadaan seperti itu, ibu mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, wanita itu kalau mau masuk surga cukup dia jaga 3 hal. Pertama, jaga salat 5 waktunya. Yang kedua, jaga puasa Ramadannya. Yang ketiga, taat kepada suaminya. Kemudian dia meninggal dunia, suaminya reda kepadanya, maka dia dipersilahkan masuk ke pintu surga dari arah mana saja dia suka. Sederhana sekali ibu-ibu sekalian.
cukup jaga salat 5 waktu. Tapi kadang-kadang hal ini yang menjebak para wanita. Sudah tiba masuk waktu duhur, dia undur-undur salat duhurnya. Masuk jam 2 dia haid, maka dengan sengaja dia meninggalkan salat duhur. Kadang dia sudah bersih waktu asar, tapi ada kebiasaan sebahagian ibu-ibu mengatakan, itu kan salat dimulai waktu subuh, bukan waktu asar. Padahal dia seyogyanya mandi dulu. Salat asar, salat maghrib, salat isya. Dan kalau dia kemudian menunda 3 waktu itu, berarti dengan sengaja dia meninggalkan salat padahal dia sudah bersih. Sama halnya kalau Ramadan. Bagi wanita-wanita yang masih subur, itu kemudian pasti ada utang puasanya tiap tahun. Minimal 7. Ini sudah tahun masuk lagi Ramadan, mungkin masih ada di antara ibu-ibu yang belum bayar utang puasanya. Maka tahun depan bertambah lagi 14. Sedangkan 7 susana bayar, apalagi 14. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita hati-hati para suami. Jangan hanya mau mewarisi harta kekayaannya istri, tapi juga harus membayarkan utang puasanya istri kalau dia meninggal dunia. Sebab kita ini laki-laki bertanggung jawab terhadap 4 perempuan. Bertanggung jawab kepada istri kita, bertanggung jawab kepada ibu kita, bertanggung jawab kepada anak perempuan kita, dan bertanggung jawab kepada saudari perempuan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini hal yang penting kita perhatikan. Kemudian kata Nabi dalam sebuah hadis, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang terbaik akhlaknya adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik akhlakku kepada istriku. Jadi kalau kita mau melihat apakah seorang laki-laki itu berakhlak atau tidak usah kita memperhatikan pergaulannya di luar rumah. Tidak usah kita memperhatikan etika, tata keramanya beserta dengan teman-teman kerjanya. Tapi lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kalau dia memuliakan istrinya, berarti dia laki-laki berakhlak. Dan kalau dia laki-laki berakhlak, pastilah laki-laki yang sempurna imannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini hal yang harus kita perhatikan. Makanya, kalau di dalam memilih pasangan hidup, kalau kita disuruh memilih perempuan, kata Nabi dinikahi wanita karena 4 persoalan. Yang pertama karena kecantikannya, kedua karena keturunannya, ketiga karena hartanya, dan keempat karena agamanya. Nikahilah wanita itu karena agamanya. Tetapi bagi laki-laki ditambah persyaratan. Kalau ada laki-laki yang kalau merida agama dan akhlaknya datang meminang anak gadismu, maka nikahkanlah. Kapan kamu tidak menikahkannya, maka tunggu datanya fitnah. Jadi untuk menerima calon menantu laki-laki harus kita memperhatikan 2 hal, yaitu agama dan akhlaknya. Bukankah orang yang beragama itu pasti berakhlak? Oh, belum tentu, Pak. Ya. Ada orang yang bagus salat 5 waktunya, penampilannya sangat islami, tapi kalau dia marah kadang-kadang dia menempeleng istrinya. Kadang-kadang keluar dari lisannya kata-kata talak. Sehingga ada orang yang berkali-kali mengeluarkan kata-kata talak tak kala dia marah. Dan ingat, kata-kata talak itu main-mainnya dianggap benar. Tapi ada orang berkata, saya dalam keadaan emosi. Bukankah ada ulama berkata tidak jatuh talak kalau dia dalam keadaan emosi? Oh, kalau begitu, kalau kamu paham bahwa kamu dalam keadaan emosi, berarti kamu sadar. Karena kamu masih bisa membedakan mana emosi, mana tidak. Oleh karena itu jamaah sekalian, maaf para suami, jangan sampai kemudian kita dengan mudah melontarkan kata-kata talak kepada istri kita. Jamaah sekalian, inilah 4 kebahagiaan dunia dan akhirat kata Nabi. Yang pertama adalah mari kita melatih hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, melatih lidah kita untuk senantiasa berzikir dan bersabar atas musibah yang menimpa kita. Kemudian mari kita menjadi suami yang soleh dan suami dan istri yang soleha. Maka lengkap sudah kebahagiaan kita di dunia, dan insya Allah kita juga akan mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di yaumul qiyamah. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.